habitatnya dia adalah itu. Nah, sekarang kita masuk dengue ya. Dengue ini termasuk virus yang genusnya virus. Ada envelop? Yes, ada envelop. Envelop itu kasur ya, amplop. Ini virusnya ada envelop. Virus ya. Nah, dia ini adalah single stranded RNA positive sense. Jadi ada positive sense, ada negative sense. Ini Anda mesti tahu, ini dari biomolekular, nggak tahu yang nadanya siapa di situ. Sebenarnya harus tahu apa yang dimaksud positive sense, apa yang disebut single stranded DNA, apa yang disebut double stranded misalnya. Double stranded, single stranded. Nah, saya tadi dari dengue ini kamu udah tahu tentunya kemarin udah dibahas dari 1, 2, 3, 4. Kemudian genomnya adalah ini yang penting, single open reading frame. Single open reading frame ini adalah untuk mencetak. Jadi seperti fotonya nih virus nih, ya. Nah, ini adalah kita kenal sebagai single open reading frame yang mengkode dua jenis struktural dan non-struktural virus. Nah, dia punya gen ini cuma ada dua, struktural dan non-struktural. Yang bisa diutak-utik adalah yang non-struktural. Kalau sudah struktural sudah bisa dipaparkan lagi. Ya, karena yang protein struktural itu isinya adalah core intinya, kemudian membrane, premembrane, and udah nggak bisa diapa-apain. Itulah intinya si virus tersebut, si dengue. Nah, kalau yang non struktural itu kita bisa kotak-kotik, jadi kita bisa pakai tes untuk deteksi pemeriksaan diagnosis laboratorium. Contohnya yang sampai sekarang masih berlaku adalah MS1, bukan MS2, only MS1. Ya. Nah, sel targetnya si dengue virus adalah si makrofag. Makrofag, ingat, makrofag. Jadi kalau ditanya harus bisa jawab. Jangan lupa, si virus itu punya target organ sendiri. Ya, target organnya apa targetnya? Jadi kita bisa bilang bukan target organ sebenarnya, target selnya apa? Sebab kalau kita bilang CD4 apa itu organ? Bukan kan? CD4 itu apa? Sel kan? Sel CD4. Jadi neuron is sel, bukan organ. Kalau organ hepat, brain itu organ. Tapi kalau sel, ya begitu. Ya kan? CD4, makrofag, sel, neuron, sel. Jadi sel targetnya adalah di sini makrofag. Nah ini, kalau ini adalah struktural protein, nggak bisa diapa-apakan ya. Jadi yang bisa diapa-apakan yang diutak-utik untuk kita pakai sebagai diagnosis, nggak ada ini. Ini non-struktural protein gen. Nah ini kamu kalau mau lihat, kamu gennya apa? Kulit kan? Masuk, nah ini adalah pada hari kedua, hari ketiga. Ya, 2-3 hari setelah nyamuk itu menggigit manusia, lalu si virus yang ada di kakinya si mulutnya si nyamuk, dia bisa menularikan masuk. Nah, terjadilah viremia, ya, prodromal viremia. Nah, jadi kemudian dia masuk sampai sini. Sudah masuk hari ketiga, sudah sampai 3 hari sampai seminggu. Nah, dia udah dari viremia masuk ke sini, vaskular dari nyerang endotel vaskular, nyerang makrofag, nyerang hepat, nyerang lien. Maka ini nanti bisa menimbulkan, nah ini yang suka timbul apa? Timbul gejala di sini kan? Jadi plasma tiket segala macam di sini. Ya, vaskular timbul yang selnya ada. Nah, di sini. Nah, ini berlanjut kan diobatin terus jalan. Nah, sampai di sini udah jadi viremia, antibody block. Sini. Nah, kemudian kalau udah masuk sampai ke sini, nah ini susah. Kamu lihat di sini ada apa? Nah, ini bisa timbul kalau pada hepat, yellow fever, hepatitis. Makanya dengue kemarin ada hepatitis kan? Nah, dia menyerang ke hepat. Kemudian hemorrhagic fever, kemudian nah kalau sudah sampai di sini, sudah sampai ke hemorrhagic fever, DHF, nah itu sudah bahaya sekali, bisa terjadi dengue syndrome. Itu paling bahaya. Tapi biasanya nggak pada satu kali infeksi, bisa infeksi 2 atau 3.
kemudian timbullah dengue fever, kemudian recovery with antibody. Antibody kita akan memakan dia, makrofag. Recovery kan dia, makanya kita nggak merasa sakit. Nggak tahu kalau kamu kena dengue atau enggak. Sangkanya kamu cuma kena flu biasa. Sembuh, recovery, sembuh. Emang kalau sakit itu kan dia bukan penyakit yang bahaya kan? Namanya apa? Bisa sembuh sendiri. Self-limiting disease. Tambah diobatin pun sembuh. Kamu kalau itu kasih antibiotik kan, antivirus kan? Ya enggak. Hidupin aja paling support, healthy, segala macam udah sembuh sendiri. Namanya self-limiting disease. Itu juga sama. Jadi kamu nggak tahu dia kena benar-benar dengue atau virus yang influenza biasa. Ya, nanti udah ini ada infeksi. Yang bahaya kan adalah kalau ada infeksi. Digigit lagi sama nyamuk, nyamuknya bawa lagi si dengue virus masuk. Nah, orang di kita punya antibody kan ada memori kan, ingat, gue pernah kena ini, sekarang kena lagi, wah langsung dibikin makin banyak menyerang, makin bahaya. Makanya sering kan, kenapa kematian sering pada orang yang sehat? Orang yang sehat imunitasnya kan kuat kan, makin sedikit namanya susah. Dulu juga ada pernah kan waktu di coronavirus itu COVID, orang makan umur bos, kan dibilang hati-hati ya, nanti bisa terjadi kebalikan seperti ini. Jadi makin banyak antibodi yang menyerang, makin banyak keluar sitokin, makin berat gejalanya. Ya, jadi ini makanya imunologi itu menarik sebenarnya kalau untuk belajar itu benar-benar. Jadi ini diaktifasi lagi kan yang saya bilang diaktifasi memori sel. Jadi udah masuk kita kan antibodi kita ada memori selnya kan. Nah, itu aktifin dulu pernah nyerang nih, sekarang diaktifin lagi. Wah, makin banyak. Wah, sembuh. Nah, makin banyak dikuatkan itu mungkin segala macam makin berat gejalanya. Ya kan? Nah, sampai di sini makin increase produksi inflamatory limfokai. Nah, ini yang saya bilang semua sitokin keluarin, itu mungkin segala macam, apa segala macam. Nah, akhirnya sampai di sini malah bukan tambah sembuh, tambah berat sakitnya. Jadilah hemorrhagic fever, DHF. Masuk lagi ke dalam lebih dalam, dengue syndrome. Masuk lagi ke dalam, meninggal. Ya, jadi ini visualnya begitu. Nah, ini kalau saya pakai gambaran seperti ini, coba dilihat. Pertama, menyerang manusia. Dengue type 1, ya, mild febrile illness. Nggak ada apa-apa, sembuh sendiri, ya. Nah, kemudian recovery kan dia sembuh sendiri karena dipakai recovery antibody kita. Akhirnya nanti teruskan sembuh, nggak apa-apa. Nah, lihat selanjutnya apa yang terjadi? Digigit lagi nyamuk type 2, type kedua. Si nyamuk bawa lagi virusnya, digigit lagi. Nah, kemudian memori kan di sini. Nah, antibody kita enhance infection. Dia mengikat buruhnya menyerang, keluar lagi semua. Nah, increase type 2 infection manusia makin banyak, mengeluarkan sitokin makin banyak, terjadilah dengue hemorrhagic fever shock syndrome. Kematian 10% cukup tinggi. Nah, di sini lah bahayanya. Makanya waktu dulu COVID juga begitu kan, orang takut dia kena makan imunoposting segala macam. Sempat dicegah kan, takut terjadi. Dulu juga banyak yang nanya ke saya, dokter, nanya kenapa bisa begitu? Dia bilang ini sama kayak begini, jadi hati-hati. Jadi hemorrhagic fever DHF, antibodi yang tertentu pada infeksi pertama berikatan dengan virus tipe lain, nanti bisa menimbulkan shock. Kita lihat ini skema saya bikin ini supaya kamu lebih jelas. Ya, jadi pertama virus dengue masuk, ini kan nyamuk dari Aedes aegypti atau Albopictus. Targetnya sel, saya tak pernah ngomong sel organ, target. Karena target sel is only cell, no organ. Organ lain lagi ya. Jadi ini sel targetnya adalah si makrofag. Respon imun kita yang spesifik dan non spesifik, limfosit B, limfosit T, sel plasma dan sebagainya. Nah, ya, akan dihadang untuk berusaha mengeliminasi si virus, ya kan? Tujuan kita punya antibodi kan menghilangkan itu dong di organisme. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Sel makrofag yang terinfeksi virus, ya, akan mengeluarkan apa? Aktivasi. Dia mengaktifasi B7, CD28, CD40, dan sebagainya, terus-terusan banyak. Akhirnya sampai berinteraksi dengan sel T limfosit, lalu
sitokin inilah yang bisa menyebabkan berbagai gejala berat. Ya, sitokin ini isinya apa? Interleukin 4, bisa interleukin 5, interleukin 6, dan TNF alpha. Nah, setelah itu, ya kalau dibiarkan aja, maka masuk lagi gejala klinis yang berat. Timbul gejala demam, nyeri kepala. Orang demam dengue kan sering. Anak kecil apa lagi? Dia nggak bisa ngeluh apa-apa. Dia bilang cuma sakit kepala. Nah, jadi kamu kalau praktek nanti dapat anak kecil sakit apa? Paling dia bilang sakit kepala dan ibunya bilang demam. Hati-hati curiga takut kena dengue. Karena Indonesia endemik kan ini. Kemudian sendi otot, mual, muka ini. Jadi gejalanya mirip seperti gejala infeksi biasa. Yang lain juga begini infeksinya. Bedanya di mana? Jadi kamu bisa ininya banyak, bisa membedakan. Nah, setelah ini kamu lihat, kalau TNF alpha sudah diaktifasi, maka sitokin protein akan mengeluarkan efek biologisnya, maka akan timbullah endotoxic shock syndrome, makin berat. Ya, jadi si virus dengue ini dia menyerang sistem hemopoietik, sentral, dan perifer. Jadi bukan sentral aja, perifer juga dia serang. Ya, di sini kadar histamin meningkat sejalan dengan tingkatnya beratnya penyakit. Makin berat, histaminnya makin tinggi. Ya, nah di sini terjadi apa? Trombositopenia. Dan bukan trombositnya turun aja, tetapi juga disfungsi. Ada trombositnya, misalnya masih jumlahnya 100 atau 50, tetapi sudah disfungsi, tidak berefek, nggak bisa membutuhkan darah. Itu yang bahayanya. Ya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu infeksi virusnya mirip-mirip dengan si virus dengue. Ya, ini dari bahasa di Afrika. Jadi kalau Afrika itu banyak yang kaya dengan penyakit yang berbahaya sebenarnya. Jadi kalau kamu mau coba bisa datang ke Afrika. Di sini di Afrika ini artinya apa? Bench up, nggak bisa berdiri tegak. Saya dulu pernah ketemu pasien ini satu, masuk dari pintu masuk tempat praktek saya itu nggak bisa langsung dia bongkok. Karena nggak bisa berdiri seperti ini bongkok. Dan bongkok, kenapa ini orang ya? Nah, ini sebenarnya penyakit imunnya itu bukan penyakit yang baru, lama udah ada, tapi re-emerging, muncul kembali. Nah, biasanya kalau muncul kembali itu lebih bahaya. Ya, jadi kita kenal sebagai pneumonia fever. Epideminya di mana? Asia banyak, ya ASEAN, Afrika. Genusnya adalah alpha virus. Tadi dengue apa? Flavivirus. Nah, dia single stranded RNA. Ya, S-nya 1, single stranded RNA. Dia merupakan virion yang dibungkus oleh lipid. Kalau tadi envelope dengan virionnya, virion apa sih virion? Anak virus, virus yang baru dibentuk. Virion. Dibungkus oleh lipid, membran, pleotroid, spherical. Spherical itu bentuknya ya seperti bagus ya, bentuknya sih spherical. Terdapat spike lipoprotein dan diturunkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ini juga itu jadi sama-sama kayak dengue. Klinisnya masa inkubasinya cuma 2-4 hari, lebih cepat dari si dengue. Viremia dalam 24 jam sudah viremia, bertahan sampai 4 hari. Nah, dia penyakitnya sebenarnya tidak usah ditakutkan. Saya punya ini dulu pernah ya beberapa tahun yang lalu tuh sebelum COVID, pneumonia ini sempat jadi heboh ya di Bogor kalau nggak salah. Banyak nih dalamnya kamu di situ tadi ya. Nah ini banyak. Waktu saya juga dari Bogor bisa datang. Nah ini, tapi nggak usah tulis, tapi orang tuanya lebih perhatian terhadap infeksi ini daripada demam berdarah. Karena orang itu sudah lumpuh kan, katanya nggak bisa berdiri kan, dan sakit. Kan orang banyak bingung, mana ini apa ini? Padahal dia nggak jawabannya cuma saya tunggu sendiri, tapi perlu waktu. Demamnya tinggi memang, ini yang menakutkan. Demam tinggi, nyeri sendi. Nah sendinya sampai beberapa minggu, meskipun virusnya udah nggak ada, tapi nyeri sendinya tuh masih ada. Nah ini yang bikin ketakutan orang tuanya. Jadi selalu dia bawa ke dokter. Jadi gejalanya sih mirip dengan DBD ya, tapi tidak ada perdarahan di sini karena dia tidak menyerang sistem hemopoietik. Jadi tidak ada perdarahan. Diagnosisnya apa? Uji serologi
yang mendiagnosis penyakit tersebut. Jadi kalau kita serologis lain dengan kultur. Kalau kultur positif is gold standard. Itu ya itu ketemu, benar itu kumannya, itu virusnya. Tapi kalau serologi tidak. Jadi kalau ada kenaikan kita, baru kita bisa bilang orang ini mau sakit. Enggak jangan. Isolasi virus nggak ada yang mau kerjain ya. Siapa yang mau kena penyakit ini nggak mau? Jadi nggak ada ini jarang. Nanti nggak diobatin itu tadi sembuh sendiri kan. Nah, deteksi virusnya biasanya kan bisa lebih aman daripada kultur. Bisa akan menunggu tidak ada yang mati juga bisa kan virusnya. Ada yang mau tanya? Silakan. Saya akhiri sampai di sini.